Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratul ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga dengan berselawat kepada baginda Nabi, maka para malaikat bersolawat kepada kita insyaallah. Kemarin bulan lalu kita telah membahas terkait dengan bab apa ya? Islam kafah. Islam kafah itu ada 3 kan. Yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas. Yang ketiga adalah hablum minan nafs. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, salat, puasa, zakat, umroh, haji, kurban. Kemudian hablum minan nas, bagaimana kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, menghargai orang lain. Dan kemudian terakhir adalah hablum minan nafs, yaitu menjalin hubungan kita dengan diri kita sendiri. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sore hari yang sore hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas terkait dengan bab yang belum kita Oke, gitu ya. Karena kita hadir cuma sekali sebulan ya. Banyak materi yang belum kita bahas, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar kan tidak diburu waktu. Santai-santai aja. Yang penting seketek-ketek masuk. Ya kan?
Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa yang sering saya sampaikan di pengajian lain tapi belum saya sampaikan dalam majelis ini, yaitu tentang bab hukum fikih terkait dengan apa hukum kalau ada patung di rumah kita, ada foto di rumah kita, ada lukisan di rumah kita, mana boleh dan mana yang tidak boleh. Kajian ini agak sulit, tak bisa sekali dengar. Jadi ibu-ibu fokus dulu, waktu kita cuma 30 menit untuk menjelaskan ini. Nanti barang-barang yang ternyata tidak dibolehkan ada di rumah, tolong ibu buang saja. Tak kaji, nggak usah lah Ustazah, nggak jadilah bahas ini gitu ya. Oke, baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, masih berseliweran tentang apa sih hukum aku punya patung gajah di rumah, apa sih hukum kalau kita punya foto keluarga, apa sih hukum kalau kita punya lukisan di rumah, apa sebenarnya. Nah ini akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya pelan-pelan, kita langsung aja karena udah jam 5 ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Kita akan bagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, benda-benda itu ada yang dia berbentuk dan dia bernyawa. Saya ulang. Yang pertama, berbentuk dan bernyawa. Berbentuk itu maksudnya apa? Berbentuk itu dia ada bentuk, dia bisa diangkat, itu namanya berbentuk. Dia bisa dipindahkan, itu namanya berbentuk. Kalau lukisan itu datar, tidak berbentuk. Ini bukan lukisan, ini berbentuk dan bernyawa. Jadinya dia 3 dimensi, paham? Dia berbentuk ini berbentuk, ini juga berbentuk gitu ya. Nah, kalau yang ada di rumah kita itu adalah berbentuk dan bernyawa. Contoh, patung manusia kan berbentuk. Patung ikan kan berbentuk. Pahatan kucing kan berbentuk. Atau ibu punya mainan semacam benang wol, ibu bentuk-bentuk dengan tangan, ibu kasih mata, jadilah dia bentuk kelinci, kan berbentuk. Atau misalnya ibu punya mainan dari tanah liat ya, yang dibuat dengan tangan, tapi dengan tangan ya, dengan tangan dia berbentuk. Misalnya boneka yang dibuat dengan tanah liat dengan tangan kan berbentuk. Atau misalnya mainan kuda-kuda tapi dibuat dengan tangan atau dipahat atau diukir, itu kan berbentuk. Paham sampai sini? Itu mutlak haram. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, itu adalah mutlak haram. Kalau dia berbentuk bernyawa seperti manusia dan hewan. Tapi kalau tumbuhan dia tidak bernyawa walaupun dia bertumbuh. Oke? Ada di rumah? Patung gajah, patung ikan, ukiran unta. Nah, kalau boneka dia hasil teknologi, dia bukan hasil imajinasi, nggak apa-apa. Dia yang dibuat dengan tangan. Kalau ada di rumah, pindahkan saja, boneka nggak apa-apa, karena dia bukan hasil teknologi, dia bukan hasil imajinasi, tapi hasil teknologi. Nanti di akhir, kalau ibu dengar sampai akhir, insya Allah paham. Sekarang masih agak bingung-bingung, pasti di kepalanya lukisan saja, foto saja, nah, gitu kan? Nah, kita pelan-pelan. Yang penting nomor 1 dulu. Nomor 1 sudah paham? Nah, yang dibuat langsung dengan tangan, ya itu adalah mutlak haram. Kenapa? Karena pada masa dahulu kala, kerjaan orang-orang Yahudi itu suka dia membentuk dengan tangan, lalu kemudian dia bentuk berhalanya dengan tangan, dia masukkan ke dalam Ka'bah, lalu kemudian dia sembah, atau dia buat ukiran-ukiran binatang, lalu kemudian dia buat dengan tangan, lalu dia sembah. Nah, secara detil saya kan nggak terlalu ngerti keramik yang ada di rumah ibu itu teknologi atau dengan tangan. Saya pikir itu dengan tangan. Nah, jadi kalau ada dengan tangan lebih baik tidak ada di rumah. Tapi seandainya ragu lebih baik tidak ada.
Karena kalau ragu lebih baik tinggalkan. Oke? Nah, itu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh itu adalah mentashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kita tidak boleh tasyabbuh, memirip-miripkan dengan orang Yahudi. Makanya perempuan jangan pakai gelang kaki keluar rumah. Karena wanita Yahudi suka memakai gelang kaki keluar rumah dan nampakkannya depan laki-laki Yahudi. Makanya dalam dalil dikatakan wala yadribna bi arjulihinna. Jangan kalian hentakkan gelang kaki kalian di depan laki-laki kalian. Jadi wanita pakai gelang kaki keluar rumah tak boleh. Tapi kalau dalam rumah nampak suami mubah. Sebenarnya gelang kaki atau kalung itu hanya boleh untuk kita dan suami saja. Keluar tak boleh nampak. Nah, karena itu budaya Yahudi. Sama dengan kenapa kalau kita tidak boleh ibu-ibu ulang tahun terus pakai lilin, hidupkan lilin, happy birthday to you, pakai pula lilin, lalu ibu hembus, make wish, doa dulu, tak boleh pakai lilin. Ya, kenapa tidak boleh? Karena itu tasyabbuh namanya. Karena orang-orang non-muslim itu suka dia pakai lilin dan kemudian menghembus dan dia berdoa kepada Tuhannya. Kenapa tidak boleh sholat habis subuh, habis asar, dan saat matahari di atas kepala? Karena itu jadwal orang Majusi, jadwal sembahyangnya orang Majusi. Makanya haram sholat di waktu itu. Itu namanya tasyabbuh. Nah, kenapa patung tadi tidak boleh? Kenapa ukiran tangan tadi nggak boleh? Karena itu mirip dengan ajaran orang non-muslim. Itu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh, tinggalkan. Sampai sini paham? Clear? Nah, yang kedua, ada yang namanya berbentuk juga, tapi dia tidak bernyawa. Dia berbentuk tapi tidak bernyawa. Apa contoh? Bunga mati di rumah ibu. Kan ada bunga-bunga mati. Kan berbentuk tuh, bentuk bunga, ya kan? Tapi dia kan tidak bernyawa. Atau misalnya di rumah ibu ada macam-macam ukiran kapal, ya, bentuk-bentuk kapal, ya. Atau di rumah ibu ada kapal ada R-nya susah. Kapal layar, astagfirullahaladzim. Saya susah sebut R. Kapal layar gitu kan. Nah, itu kan dari tangan juga, ya kan. Tapi kan dia tidak bernyawa, ya kan. Maka itu tidak masalah. Atau misalnya di rumah ibu ada miniatur gunung, miniatur pemandangan, atau ada di tempat-tempat macam di mall-mall ada miniatur rumah gitu ya. Atau sekedar ibu buat tanah liat, tapi ibu pakai tanah liat bentuknya mobil. Ibu buat kerajinan tangan berbentuk motor, ya, atau hiasan-hiasan motor Harley yang ada di rumah, paham ya? Nah, itu mutlak halal, boleh. Dah, cek nanti rumahnya, jangan banyak-banyak kali model-model barang di rumah tuh. Telaga-laga apa masuk rumah tuh. Paham? Dah, berbentuk dan bernyawa apa tadi? Mutlak haram. Berbentuk tak bernyawa apa tadi? Mutlak halal. Yang ketiga, saya pelan-pelan aja, agak sulit sedikit. Yang ketiga adalah tidak berbentuk tapi bernyawa. Dibuat dengan tangan, bukan hasil teknologi, dengan tangan. Contoh misalnya lukisan. Kan tidak berbentuk, dia datar aja, tapi bernyawa. Lukisan ikan koi, lukisan kuda, lukisan manusia, lukisan unta, lukisan kura-kura, lukisan, ya lukisan lah yang sifatnya itu bernyawa tapi tidak berbentuk, ya. Dia macam lukisan aja, dibuat dengan tangan, tapi dia tidak berbentuk, kan itu cuman bernyawa. Paham sampai sini? Apa hukumnya? Tak boleh. Kan dengan pikirannya membayangkan bahwa itu dalam lukisnya. Jawabannya adalah, perhatikan,
banyak ulama yang mengharamkan, sedikit ada yang membolehkan. Jadi nomor 3 ini perbedaan pendapat. Cuman banyak yang mengharamkan, hanya sedikit yang dia adalah berbentuk, dia adalah tidak berbentuk, dia adalah, sebentar ya Bu, dia adalah tidak berbentuk dan bernyawa. Oke, dia tidak berbentuk dan bernyawa. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang nomor berapa lagi? Nomor 1 apa tadi? Berbentuk, bernyawa. Apa hukumnya? Mutlak haram. Berbentuk, tidak bernyawa. Apa hukumnya? Halal. Tidak berbentuk, bernyawa. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Lebih baik yang mana? Lebih baik jangan ada. Macam tadi, lukisan koi. Sebentar, nomor 3, dia nomor 3 itu tidak berbentuk tapi bernyawa, semacam lukisan. Lukisan kan tak berbentuk, tapi dia gambarnya, lukisannya bernyawa. Misalnya lukisan kuda, lukisan ikan, lukisan manusia, lukisan ikan, lukisan unta. Paham nih? Buah-buahan nanti nomor 4, karena buah-buahan tidak bernyawa. Ini berbentuk tapi tak bernyawa, berbentuk tapi bernyawa. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Paham? Paham? Nah, nomor 4. Nomor 4 adalah tidak berbentuk, tidak bernyawa. Gampang ya? Tidak berbentuk, tidak bernyawa. Makanya contohnya yang tadi, buah-buahan, lukisan pemandangan, lukisan bunga-bunga, lukisan abstrak, lukisan sawah, lukisan kayak gitulah pokoknya lah. Bunga-bungaan, buah-buahan, ya. Itu adalah mutlak halal. Lukisan gedung mutlak halal. Oke? Tercengang-cengang Dah, kalau paham coba jawab sebelum saya lanjut. Coba jawab sebelum saya lanjut. Ya. Lukisan Ka'bah. Lukisan Ka'bah itu kan tidak apa-apa, karena kan dia tidak bernyawa. Coba jawab. Lukisan ikan koi, apa hukumnya? Banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Lukisan gedung, apa hukumnya? Halal. Patung manusia, hukumnya? Patung kapal, hukumnya? Halal. Ada yang ragu sampai sini? Tidak ragu? Oke, kalau tidak ragu kita lanjut nomor 5. Ibu sudah Bu, lukisan buah tadi udah Bu? Lukisan buah? Nomor? Ya, sedikit boleh. Begini saya pernah dengar Ustaz. Sebab kalau kita buat lukisan seperti pohon, Ya. pohon itu kan bernyawa. Kan? Dia bertumbuh, Ya. tapi dia tak bernyawa. Iya. Nah di sini letaknya berapa? Nomor 4. Iya. Pohon itu bertumbuh, tapi nggak bernyawa. Dia tak merasa, dia tak punya insting, dia tak punya akal. Tapi kan kita lukis. Dia tak punya roh, tapi dia cuma bertumbuh. Kita lukis. Ya, tidak bergerak. Ya, dia kan tak bergerak, tak bertumbuh kan? Dia bertumbuh tapi dia tidak bernyawa. Nah, itu nomor 4.
Itu nomor 4. Tidak bergerak berpindah tempat, itu makanya dia diam. Iya, dia tidak termasuk ke dalam nyawa. Ya, jadi hukumnya masuk nomor 4, dia adalah tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Artinya dia dibolehkan secara mutlak. Keterangan yang tadi lukisan yang kenapa dia diharamkan, seperti lukisan kuda, kan sering juga tuh di tempat-tempat wisata misalnya seperti Bukit Tinggi, kita duduk manis orang melukis kita. Iya. Ya, itu kan banyak tuh. Kenapa itu diharamkan? Karena itu yang dilukisnya makhluk Allah. Kan sementara yang boleh seperti itu hanya Allah yang boleh. Jadi makanya kenapa dia diharamkan? Karena tidak boleh manusia menyamai, meniru sifat Allah. Jadi makanya lukisan yang dari makhluk misalnya seperti hewan atau manusia, itu menyebabkan dia. Iya. Dan satu lagi itu termasuk budaya orang Yahudi juga, yang suka melukis, dia tempel, dia sembah. Dah? Tapi masih ada sedikit yang membolehkan, tak banyak. Oke, tapi lebih baik hindarkanlah. Sampai sini paham? Kita lanjut foto. Oke, nomor 5. Nomor 5, dia tidak berbentuk, tapi dia bukan hasil imajinasi. Nomor 1 hasil imajinasi. Nomor 3 lukisan hasil imajinasi. Nomor 5, dia tidak berbentuk rata, tapi bukan hasil imajinasi. Dia cuma hasil teknologi saja. Seperti foto, printer, sablon. Siap. Nah, seperti foto. Foto itu dia tidak hasil imajinasi. Dia hasil teknologi. Maka untuk urusan foto banyak ulama yang menghalalkan, tapi sebagian kecil mengharamkan. Kalau ibu ketemu dengan orang-orang yang mengharamkan foto, tak usah berdebat, hargai mereka. Karena secara faktual ada ulama yang patut kita hargai mengharamkannya. Tapi banyak yang menghalalkan asal dia tidak melanggar syariat. Artinya kita berfoto itu nutup aurat, tidak membuka aurat, tidak mengundang nafsu syahwat. Makanya mulai hari ini ibu-ibu semuanya yang punya foto-foto zaman dahulu kala yang tidak berjilbab di status, di media sosial, hempaskan, hapus, karena itu dosa jariah. Atau ibu punya foto keluarga, yang foto keluarga ibu itu belum lagi pakai jilbab, tamu datang nampak sama dia menjadi aib bagi kita. Turunkan atau buat foto baru yang berjilbab. Diedit. Oke. Jadi foto secara hukum mubah, walaupun ada sedikit yang mengharamkan. Nah, karena dia bukan hasil imajinasi, dia hasil teknologi. Efek cahaya. Nah, persoalannya kan gini nih. Nggak boleh ustazah berfoto. Kenapa nggak boleh? Itu kan kita dilihat orang banyak, gitu ya. Nah, tapi kan kita dilihat orang. Tak ustazah kita nggak boleh berfoto karena kita dilihat orang banyak, gitu ya. Berfoto dilihat orang banyak, itu kan nutup aurat. Apa sama bedanya dengan yang asli? Yang asli pergilah ibu ke pasar malam, ibu ditengok orang banyak juga, kan nggak apa-apa. Yang penting jangan mengundang nafsu syahwat. Jadi foto itu boleh. Dan kemudian terakhir nomor 6 adalah foto atau hasil imajinasi. Foto atau hasil imajinasi yang tidak bernyawa. Foto gedung, foto bunga, foto masjid, itu tentu boleh secara mutlak. Jadi kalau dia hasil teknologi adalah seperti
adalah seperti printer, ada cetak, reklame, itu boleh. Berapa banyak foto-foto anggota dewan berserak-serak di jalanan, foto mereka semua, ada yang dari atas sampai bawah utuh, nggak ada masalah karena dia hasil teknologi, dia bukan hasil imajinasi. Berapa banyak foto-foto berserak-serak di jalanan, di setiap pohon-pohon, iya kan? Nah, jadi foto itu nggak masalah karena dia bukan hasil imajinasi, dia adalah hasil teknologi. Nah, segala hasil teknologi itu boleh, kecuali teknologi itu menghantarkan kepada dosa, tapi dikembalikan kepada orangnya. Kalau teknologi itu kita gunakan untuk baik, kita dapat baik. Teknologi kita gunakan untuk buruk adalah kita dapat buruk gitu. Oke? Paham sampai sini? Nah, cuma 6 saja. 6 ini poin pertama tadi kita ulang. Seandainya ada dia berbentuk dan bernyawa seperti ukiran patung, patung ikan koi, patung unta, patung gajah, patung gajah, patung manusia, ya, atau misalnya patung unta atau ukiran-ukiran mainan-mainan yang ada di rumah ibu, ya, walaupun kecil-kecil, kalau dibuat dengan tangan dan dia bernyawa itu mutlak haram. Jadi basmi, tidak usah ada di rumah ibu. Kemudian yang kedua adalah berbentuk tapi tidak bernyawa, seperti miniatur patung menara Eiffel misalnya, atau patung kapal, atau patung atau ukiran-ukiran gedung, atau yang bentuk ukiran lah, ya, yang dia itu tidak bernyawa, mutlak halal. Kemudian selanjutnya tidak berbentuk tetapi bernyawa, seperti lukisan hewan, lukisan manusia, lukisan kuda, lukisan ikan koi yang dibuat dengan tangan, itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Kemudian lukisan-lukisan seperti bunga, buah-buahan, lukisan gedung, lukisan kapal yang tidak bernyawa, mutlak halal. Kemudian foto. Foto itu bukan hasil imajinasi, dia cuma hasil teknologi. Maka foto itu banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Cuman jangan berlebihan, setiap sudut berfoto, ya kan? Nah, setiap sudut berfoto, setiap sudut berfoto. Kadang-kadang mengundang nafsu syahwat. Hati-hati kalau jalan-jalan, angke-angke gamis berfoto-foto terus, ya kan? Nah, nanti jangan fotonya yang sampai mengundang nafsu syahwat, miring-miring pula, keluar-keluar pula lidahnya, ditarik nanti sama lalat, ya. Nah, kemudian kalau dia foto cuman foto gedung, foto miniatur, apa itu hukum? Miniatur apa itu hukum, gitu ya. Nah, itu kan teknologi. Foto-foto anggota dewan yang di print itu kan hasil teknologi. Atau foto kita di sosial media selagi nutup aurat, itu kan teknologi, enggak masalah. Tapi jangan berlebihan. Oke? Nah, tidak masalah itu status hukumnya apa? Tidak masalah itu status hukumnya adalah mubah. Tapi kan mubah juga nggak boleh berlebihan. Ke mall mubah kan nggak boleh berlebihan. Tidur boleh, tapi kan nggak boleh berlebihan. Ngangak-ngangak boleh, kan nggak boleh berlebihan. Foto boleh, kan nggak boleh berlebihan. Yang mubah itu jangan berlebihan. Mentang-mentang foto boleh berfoto setiap sudut. Nah, ya kan, yang mubah kan jangan berlebihan, ya kan? Tidur boleh tapi jangan berlebihan. Ke pasar boleh tapi jangan sering-sering pula. Iya kan, kecuali kita berjualan di situ. Yang mentang-mentang mubah jangan berlebih-lebihan. Contoh ibu misalnya di rumah baring-baring menung-menung boleh tapi nggak boleh berlebihan. Nah, kalau berlebihan dia jadi nggak baik, begitu loh maksudnya. Ya. Nah, kalau boneka kan bukan hasil imajinasi, dia hasil teknologi. Kan jadi masalah. Nggak apa-apa. Apalagi kalau cuman mainan SpongeBob yang nggak ada nyawanya, laki-laki perempuan ini tak jelas tuh SpongeBob tuh. Saya kalau nonton nih makhluk laki-laki atau perempuan ya nggak tahu saya SpongeBob. Atau sekedar mainan-mainan Satria Baju Hitam RX anak-anak tuh nggak apa-apa, itu hasil teknologi. Paham? Termasuk sosial media hasil teknologi, nggak masalah. Tinggal kita gunakan untuk baik atau kita gunakan untuk buruk, itu aja. Dia yang mubah itu 0. Bisa -1, bisa +1. Ya, misalnya main handphone, itu dia 0. Main handphone itu tak ada hukum, 0.
Tapi kalau kita gunakan untuk ibadah, untuk belajar, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar edukasi, motivasi, dia jadi +1 berpahala. Tapi kalau main handphone itu kita gunakan untuk bergosip, mengomentar berita-berita viral, membuka aib-aib orang, menengok berita-berita nggak penting, kucing beranak 10, ya biawak beranak 12, nggak penting. Kalau kebanyakan dia bisa -1, dia bisa berdosa. Gitu maksudnya. Ada Ustaz, ya. Kan kalau zaman dulu, sekarang masih ada juga satu-satu binatang yang udah mati tapi dikeraskan gitu, misalnya dibuang di situ. Tak boleh. Itu mutlak tak boleh. Sebenarnya kan dikuburkan gitu. Iya, harusnya dia ditempatkan pada tempatnya. Cuman dia diawetkan, ya, itu tak boleh. Iya, termasuk nggak boleh. Iya, benar. Itu gayanya orang-orang Mesir. Semuanya dia buat. Semuanya orang-orang Mesir itu diawetkan. Kursi pun diawetkan. Makanya kursi-kursi Firaun zaman dahulu itu masih ada sampai sekarang. Firaun ada. Firaun yang mati di tengah lautan, Laut Merah, masih ada muminya sampai sekarang. Saya lihat itu. Harusnya kan tidak boleh. Ya tapi kan mereka bukan Islam. Iya pula. Gimana? Kita nengok sekedar ilmu pengetahuan. Dan orang-orang Mesir itu semua karpet-karpet Firaun pun diawetkan sampai ribuan tahun. Bahkan Ka'bah, kain Ka'bah pertama sekali yang ada di dunia ini ada di Mesir. Mereka ahli gitu. Ya, untuk mengabadikan. Tapi kalau karpet Ka'bah diabadikan nggak ada masalah. Iya kan? Nah, gitu ya. Misalnya seperti itulah. Misalnya ibu punya karpet gambar burung, gambar hewan. Saya tak tahu karpet itu apakah hasil teknologi atau buat tangan. Kalau buat tangan masuk nomor 3. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Tapi kalau dia teknologi, dia tidak ada masalah. Jadi coba dipastikan saja. Oke? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bantu doa ya. Oke, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ila haziniyah Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya. Ya. Katanya kalau kain panjang itu kan, kain panjang itu kan biasanya ada gambar-gambar burung. Enggak bisa, itu batik tangan. Cetak ada Jadi gimana? Oh, kalau cetak nggak apa-apa. Itu gimana? Nggak bisa. Kalau batik buat tangan, gambarnya hewan, gambarnya burung, masuk nomor berapa? Masuk nomor berapa tadi? Nomor 3. Ada sih yang membolehkan tapi sedikit saja. Banyak ulama yang mengharamkan. Tapi kalau dia print batik cetak nggak apa-apa. Dia kan teknologi. Kalau pakai tulis itu, Ya itu dia nggak boleh. Itu dia nomor 3 tadi. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Tapi makin ditulis tangan makin banyak harganya. Karena seni. Nomor 3, banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Tapi saya sarankan jangan pakai itu. Pakai yang lain aja. Kain panjang kan? Paham? ada juga baju untuk laki-laki. Iya. Kalau pakai tangan, saran saya jangan. Kan banyak model batik yang lebih oke, abstrak atau sekedar apalah. Enggak, tetap enggak bisa. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Lebih baik ibu hindarilah. Oke? Katakan ibu ragu setelah ceramah ini. Nanti ibu nengoklah jilbab ibu ada gambar burung. Nggak usah ibu renung-renungkan kali ini dicetak atau enggak ya di Bali Batang yo. Nggak usah ibu pikir-pikir. Lebih baik nggak usah dipakai lagi, rezeki bisa dicari. Udah. Kalau ragu tinggalkan. Oke? Dah? Nah,
Stres mengaji, banyak barang terbuang. Indah dipakai aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal 'ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu.